A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqna fahman. Allahumma ya Allah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bersama dengan saya lagi Ustaz Suhail Al-Ajimin dalam Tazkirah Jumaat. InsyaAllah hari ini adalah tajuknya adalah kurban dan juga akikah. Apakah yang maksudkan dengan kurban? Tuan-tuan dan puan, maksud kurban adalah menyembelih hewan ternakan al-an'am pada 10 Zulhijjah hingga akhir hari tasyrik, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan hukum kurban tuan-tuan dan puan adalah sunat muakkad bagi mereka yang berkemampuan dan wajib jika bernazar. Dan dalil naqli, dalil Al-Quran mengatakan tentang perlunya untuk melakukan ibadah kurban adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar ayat yang ke-2, "Fansalli li rabbika wanhar." Maksudnya tunaikanlah salat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah kerananya. Wanhar, berkorbanlah, bersembelihlah. Sembelih binatang alam hanya pada 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah setiap tahun. Masya Allah. Itu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Darah itu tidak akan sampai, darah sembelihan itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah iman, yaitu keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah Tuhan kita yang kita sembah, kita memohon segala kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Dan hewan al-an'am, yaitu ternakan yang disyaratkan kurban yang berempat kaki seperti kerbau, lembu untuk Malaysia lah, kambing, biri-biri, dan unta. Sekolahnya itulah. Banyak kalau dari sudut ekonomi, biasanya ini disediakan oleh orang-orang yang faham tentang kurban. Bukan kurban, tetapi akikah. Bukan sekali itu saja, makan biasa, sedekah. Jadi syarat sah kurban ialah pertama adalah berniat kurban ketika hewan disembelih. Niat kurban kan? Kurbanlah yang berkurban ke sembelih lillahi ta'ala. Yang kedua, kurban dilakukan selepas salat sunat Aidil Adha pada 10 Zulhijjah. Masya Allah. Hinggalah terbenam matahari pada hari tasyrik, yaitu pada 13 Zulhijjah. Hewan yang disembelih mesti cukup umur dia. Bagi lembu dan kerbau 2 tahun ke atas. 2 tahun ke atas. Kambing 2 tahun dan ke atas. Biri-biri 1 tahun atau sudah bersalin gigi hadapan setelah berumur 6 bulan, dan unta ialah 5 tahun dan ke atas. Hewan yang disembelih bebas daripada penyakit dan kecacatan seperti penyakit yang teruk. Hewan yang dipilih untuk sembelihan ini sebab ini adalah ibadah kita kepada Allah SWT. Janganlah pilih hewan yang cacat, yang dia ini ada masalah kaki patah lah, atau apa yang teruk lah, cacat teruk pada satu matanya, tempang atau kurus yang melampau. Allah Akbar. Ada yang bagi kurus melampau. Nauzubillah. InsyaAllah kalau yang sembelihan ini dia akan bagi makan. Sekarang ini sebenarnya sudah dibuat tentang bisnis perkara itu. Dan perkara sunat untuk sunat korban ialah tidak bercukur dan memotong kuku bagi orang yang hendak berkorban. Ada kawan masjid yang datangkan, oke, kamu korban ke hari ini? Korban ke? Mau juga? Mananya bila kita ada niat sudah itu, janganlah cukur kita punya misai, janggut, dan juga janganlah kita memotong kuku sampailah daripada permulaan Zulhijjah, 1 Zulhijjah sehinggalah selesai korban. Kalau 13 Zulhijjah, 13 hari kan, tapi tidaklah. Yang kedua, itu sunatnya berdoa ketika hendak menyembelih. Berdoa, ya Allah, ketika berdoa kita saksikanlah sembelihan kita itu yang disembelihkan orang kan. Kalau kambing berdoa,
Ya Allah, saya melakukan kurban ini karena Engkau ya Allah, maka jadikanlah kami ini orang yang bertakwa kepada-Mu ya Allah. Kan, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim dan salawat Allahumma shalli ala Muhammad. Dan memelihara perkara sunat dalam sembelihan seperti menggunakan alat sembelihan yang tajam, menyembelih sendiri hewan kurban dan tidak mewakilkan kepada sesiapapun jika mampu. Itu boleh. Itu sunat, ya. Kemudian pembahagian bagi daging korban adalah pembahagian daging korban 1/3 bahagian disedekahkan kepada fakir dan miskin. Tapi masak baik pada fakir dan miskin di sekitar kita lah. Fakir dan miskin. Kita tahu tuh fakir, siapa itu miskin, ya. Yang kedua adalah 1/3 kita bagi kepada 3 bahagian. Satu bahagian ini adalah untuk fakir dan miskin. Yang kedua adalah hadiahkanlah kepada sahabat-sahabat handai kita walaupun dia ini kaya. Yang beragama Islam lah. Yang beragama Islam. Yang 1/3 adalah untuk dimakan oleh pihak yang berkorban dan keluarganya yang berkorban. Kita berkorban, 1/3 itu kembali kepada kita. Kita makan untuk kita, ya. Yang hikmah korban adalah satu, mengagungkan syiar Islam bagi melahirkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan dan puan, wanhar itu maknanya Allah suruh bersembelih. Sembelihannya karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berkorban hari ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu, ingat, ingat, masyaallah. Kemudian yang kedua adalah menghayati semangat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail agar menaikkan semangat jihad. Tuan-tuan puan, tahukah kita bahwa Allah mensyaratkan sembelihan haiwan al-an'am ini ambil kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyembelih anaknya Nabi Ismail. Tapi akhirnya ditukarkan dengan seekor kambing kibas. Kamu pernah pakai kibas ya? Kamu tahukah tentang satu surah ketika mana Allah Subhanahu wa taala mengarahkan anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil, supaya macam Qabil dan Habil kan ada seorang kena sediakan hewan peternakan yang paling bagus. Kemudian seorang Habil ataupun Qabil itu seorang petani yang modern, petani yang bagus. Tapi pernahkah kita bahwa tahukah kita yang dalam Al-Qur'an itu mengatakan bahwa kambing itu diambil oleh satu cahaya putih diambil. Kenapa pula tumbuhan itu tidak diambil oleh Allah Subhanahu wa taala? Gitu. Jadi kambing ini diambil sebab itu adalah diambil Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya putih kan, cahaya putih ambil. Kemudian dia letak di mana? Dia letak di langit. Nah, di langit lah. Di langit, Allahu alam, di langit mana? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 7 aja. 8 itu sudah. Tidak. Langit 1, langit 2, langit 3 kan. Jadi kambing itu dipelihara, kibas itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Di langit sana lah. Ada yang peliharaan kuasa Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah. Allah berkehendak. Insyaallah okey semua. Tidak boleh mempersoalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala hendak buat. Jadi Allah letak situ. Jadi apabila disyariatkan Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam tentang hikmah kurban ini, maka Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan Nabi Ismail untuk kita, wahai aku, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka ketika mana tuan-tuan Nabi Ismail bersama dengan ayahnya kan diganggu oleh syaitan lah, apalah kau ini sembelih anak lah gini kan. Syaitan datanglah, iblis datanglah. Tuan-tuan yang dirahmati, maka ketika mana hendak disembelih, diletakkan anaknya itu mau disembelih, baru Nabi sembelih begini, Allah tukarkanlah Nabi Ismail dengan kibas. Maka dia sembelihlah, ya Allah, kibas pula ini. Itulah namanya bahwa kambing itu itulah itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Susah untuk pikir melalui otak. Pikiran itu kuasa Allah Subhanahu wa taala dan semuanya boleh terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun makanlah daging korban itu tadi. Masya-Allah. Itu adanya semangat jihad. Jihad atau perempuan. Allah suka kita ni berkorban dan maka itulah tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, yakin bahwa Allah itu ada. Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Tidak boleh. Tidak mengatakan. Ada yang mengatakan tiada Tuhan. No. Tuhan itu ada. Cumanya macam Islam kita sama Allah Subhanahu wa taala atas. Macam mana Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Berkorban macam mana. Haji macam mana. Rasulullah sudah tunjuk.
Dan tanda yang ketiga adalah tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan Allah bagi kita nikmat kesehatan, nikmat rezeki yang amat banyak. Dan bukan di dunia saja, sampailah ke hari akhirat di sana, teman-teman. Dan kemudian yang keempat hikmahnya adalah mengeratkan persaudaraan. Daging kurban kita bagi kepada saudara kita, kepada fakir dan miskin, 1/3 kepada fakir miskin, 1/3 kepada sahabat handai kita yang beragama Islam. Nah, kalau ada orang-orang kita yang kalau saudara mara kita yang tidak beragama Islam, kita bagi. Ataupun kita langsung makan, kita masak, kita bagi makan kepada orang, Masya Allah. Dia akan persaudaraan sesama Islam, dan juga di sekitar kita itu insya Allah akan dalam keadaan bersatu padu, dan insya Allah itu yang kita mau sebenarnya. Teman-teman, saya rasa itu saja untuk ilmu korban. Ya, korban teman-teman, Masya Allah, banyak besar pahalanya. Itu saja, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik dari Allah SWT, yang kurang itu daripada diri saya sendiri sebagai insan lemah yang banyak kelemahan, dan kita akuilah kelemahan itu hanya Allah yang hebat. Ya. Sekian, terima kasih, dan salam. Jumpa lagi, insya Allah.